kayak gini-gini, tak usah lah. Ini kita tahu semua, ini kawan gue semua. Ya. Dan kita juga tidak suka dengan tindakan waktu itu kekuasaannya Jokowi yang dilakukan oleh saya dengan bangga tuh. Kira-kira itulah Gua bangga. makanya. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Jangan sebut bahwa gue bangga dihabisi di kekuasaannya Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Betul. Ada nggak orang yang berani ngelawan kekuasaannya saat itu, menteri-menterinya, yang bandit-bandit itu, yang maling, yang korup dan sebagainya? Oleh karena itulah kita mengatakan di zamannya Pak Jokowi terjadi kriminalisasi. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, ini benar-benar keren. Pengamat politik Ray Rangkuti. Skill Dewa Ray Rangkuti kali ini sepertinya benar-benar bikin Bang Noel tidak sadar sedang dipermalukan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sekarang kita berbicara pada dua aspek ya. Aspek pertama adalah soal tingkat kepuasan gitu. Oke. Bagi saya sih sebetulnya nggak terkejut amat dengan angka 81%. Kenapa gitu? Karena lagi-lagi ini kan melanjutkan tradisi yang dibuat oleh Pak Jokowi. Bahwa aspek pemenuhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan program populisme itu harus didulukan. Oke. Sehingga dengan begitu tingkat kepuasan bisa terjaga ya, kalau Pak Jokowi itu kan di sekitar 70% kan. Meskipun terakhir adalah 80% kan. Nah nggak perlu pakai survei-surveian itu menurut saya sih. Udah ketahuan tuh istilahnya kan, orang baru dikasih bansos, orang baru dikasih MBK, dikasih pajak ditunda, nah gaji guru dinaikkan, gaji buruh dinaikkan. Ditanya puas nggak? Ya puas lah. Siapa yang nggak puas gitu dengan program mereka kayak begitu? Makanya nggak butuh lagi itu survei-survei untuk bisa membuktikan. Dan itu bukan khas Indonesia, di seluruh dunia ini kalau cara pemerintahnya begitu, pasti semua rakyatnya juga mengatakan puas gitu. Nggak mesti harus di Indonesia kan yang begitu-begituan gitu. Jadi pada tingkat tertentu kalau pola ini yang dipakai, ya kita udah tahu tuh polanya tuh 5 tahun terakhir yang dilakukan Pak Jokowi itu kan. Enggak, saya nggak berbicara salah dulu. Nggak, kalau mungkin nanti saya akan ke sana. Oke. Nah kalau pola ini yang dipakai oleh Pak Prabowo, ya itu sama dengan yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir untuk menjaga apa yang ia sebut sebagai tingkat kepuasan kepada publik itu. Tapi jangan banyak. Nah, masalahnya adalah apa yang tadi disebutkan oleh Bung Yanuar. Iya. Kemampuan fiskal kita mencukupi nggak untuk melanjutkan program ini atau tidak gitu. Sebab kalau enggak bisa anjlok tiba-tiba tuh. Kalau anjlok tiba-tiba proses Bangladesh macam-macam bisa kejadian gitu. Ya. Itu pertama. Nah, selain tentu saja penghematan terhadap belanja berhubungan dengan pegawai, saya juga mengusulkan supaya pembantu presiden juga mulai diefisienkan. Kan 44 tuh kebanyakan dong. Kalau dihitung-hitung misalnya kalau kita pakai aja 34 seperti yang dipakai di zamannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kan ada 10 kementerian yang harus dibuang tuh. Berapa tuh yang bisa dihemat? Itu bagian penghematan maksud Anda? Yang saya begini Bung Noel, kalau tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai 80%, rasanya yuk juga nggak dibutuhkan di situ lagi gitu loh. Yuk keluar aja, nggak ada tantangan lagi tuh, udah 81%, ngapain lagi di situ? Nah gaji lo ya dengan staf macam-macam tuh sumbangsan ke MBG gitu loh, Pak. Kau jadi aktivis lagi seperti biasa gitu kira-kira kan. Itu lebih realnya, lebih konkret. Karena fiskal kita nggak cukup kata Bung Yanuar tadi ya. Atau nyalek ya. Karena fiskal kita nggak cukup nih kalau pakai model begitu sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah makanya kalau udah 80%, ya mau ngapain lagi gitu loh Pak. Itu satu ya. 2 menit, jangan kepanjangan. Yang kedua pertanyaan, dan ini pertanyaan saya. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun yang berkisar 70%, apa sih yang didapatkan oleh bangsa ini dari tingkat kepuasan itu? Saya nggak mau masuk dulu dah ke 100 hari ya. Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah polisi kita ya kan makin membaik? Ya, apakah tingkat kesenjangan kaya miskin makin membaik? Apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Dengan 5 tahun kepuasan kepada Pak Jokowi itu berkisar di angka 70%. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Silakan dijawab oleh publik. Baik, silakan publik menjawab. Baik. Karena bagi saya kecil aja kita lihat kasus pagar bambu. Nah masuk ke situ tuh. Pagar laut. Pagar laut itu, pagar bambu di laut. Ya kan? Pagar bambu di laut menjelaskan kepada kita
gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini Dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua, kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Ini dijawab dulu silakan. Semuanya dijawab dulu boleh ya? Karena bagian dari pemerintah juga. Pertanyaannya? Tadi disebutkan satu Kan jelas, Bung Noel kalau 80% ngapain lagi lo di situ? Ini Dan sekaligus Jokowi mania kan? ukuran pemerintahan 5 tahun ke depan masa diukur dengan 3 bulan sekarang. Itu nggak fair juga. Tadi Om Bung Daulay harus nyampaikan, nggak mungkin kita ternina-bobokan dengan hasil kepuasan sekarang. Karena nanti juga belum tentu. Sama halnya waktu Jokowi. Semua rakyat senang, ujung-ujungnya mencaci maki tuh. Sampai ada orang yang bilang, anak muda tadi disampaikan, kita anak muda kehilangan kebayang. Apa? Dicaci maki Jokowi, diapain? Segala-galanya difitnah. Nggak ada tuh anak muda yang ditangkap. Beda waktu kita di Orde Baru ngomong apa, bukan ditangkap lagi, kita diinjek-injek tuh. Bang, jadi saya lihat gini, Dinda, hari ini memang kita bisa akuin. 4 anak muda meninggal di reformasi di korupsi. Berapa? 4 anak muda meninggal di reformasi di korupsi. Siapa? Karena apa? Karena demonstran, karena demo. Demonya apa? Maksud dia ini era reformasi. Iya, maksud kan di peralihan loh. Ini loh deh. Bang Emmanuel kan bilang tidak ada yang ditangkap. Tahun 2020. Saya kasih contoh, bukan hanya itu. Ada yang Kawan meninggal. kita Syahganda Nenggolan ditangkap di rezimnya Jokowi. Jumur Hidayat ditangkap di rezimnya Jokowi karena asumsi mereka ikut serta menggerakkan massa untuk menolak undang-undang Cipta Reformasi Kerja. di korupsi. Udahlah Bung Noel, kalau yang kayak begitu soal itu banyak itu catatannya. kita tahu lah. Gue tanya langsung ke Jumurnya sama si Sagandanya, bos. Lu semua di cloning ini loh. Dan si percakapan kalian ngeri, bos. Itu yang karena kan nggak ada yang tahu kalian itu. Maksudnya layak untuk dipidanakan. Makanya kita sampaikan, aduh bos, kayak gini-gini tak usah lah. Ini kita tahu semua, ini kawan gue semua. Ya. Dan kita juga tidak suka dengan tindakan waktu itu, kekuasaannya Jokowi. Bener nih, misalnya kawan-kawan yang ugal-ugalan, iya, ingat kita tidak ya. suka. Ingat Dan salah satu yang kita marah, Anda saat itu, banyak sekali salah satunya kabinetnya Jokowi yang keluar ugal-ugalan, dari yang maling, yang kekuasaan rampok, Pak kita Jokowi. lawan tuh. Makanya Anda Kalian saat kemana? itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Bukan, yang saya mau katakan itu adalah Anda membantah pernyataan Anda sendiri. Mana? Yang mengatakan nggak ada itu kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi. Ada Syahganda, ada Jumhur. Bahkan Anda keluar dari pemerintahannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang saat itu menurut Anda dikriminalisasi oleh pemerintah. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan saat itu. Oleh karena itulah Bung, Gini Bung, itu ketika kita aktif di jalanan, di zamannya Pak difitnah Jokowi oleh kekuasaan, terjadi itu seperti menaruh mahkota di kepala kita, bos. Dan kala kriminalisasi itu terjadi, Bung Noel yang mengaku dirinya sebagai aktivis nggak bisa terima. Saya lebih memilih di jalan ketimbang mendukung kriminalisasi yang dilakukan oleh saya dengan Jokowi. bangga tuh. Kira-kira itulah makanya. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Munarman. Gue bangga dihabisi di kekuasaannya Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Itu bahwa kekuasaan itu tidak mengenal namanya loyalitas. Betul. Oleh karena itulah kita mengatakan di zamannya Pak Jokowi terjadi kriminalisasi. Gini dong Bung, gini, kita sepakat dengan pernyataan itu. Oke, kita anggap melakukan kriminalisasi. Harus dipamin, ada nggak orang yang berani ngelawan kekuasaannya saat itu menteri-menterinya, yang bandit-bandit itu, yang maling, yang korup dan sebagainya? Nggak ada yang berani, diam semua. Itulah makanya. Saat semua, memang ya, itu bukan sebuah kebanggaan, tapi itu bagian catatan sejarah yang saya miliki. Iya. Bahwa kita tidak diam
Walaupun kita bagian daripada Jokowi saat itu. Sebetulnya diskusi kita Bung Noel bukan di situ. Betul. Yang mau kita tunjukkan itu Anda bahkan korban dari sikap Anda yang menolak kriminalisasi di eranya Pak Jokowi. Ya. Itu maksudnya. Jadi, Oleh karena itu konsekuensi, Bos. Jangan Konsekuensi. disampaikan. Kalian closing statement. Ini kan waktunya udah mau habis ini. Kalian closing statement. Udah mau Ya, habis cek aja, Pak. waktunya Silakan. kok jadi. Oke guys, jadi keren nih Ray Rangkuti. Kalau memang kita cermati, ini Bang Noel sepertinya lagi gak sadar sedang dibikin malu oleh Ray Rangkuti. Skill jiwa Ray Rangkuti mampu menggiring Bang Noel masuk ke dalam pikirannya sendiri. Bang Noel tergiring membuka aibnya di era Pak Jokowi berkuasa. Sehingga Noel tadi akhirnya mengaku memang ada kriminalisasi di era rezim Pak Jokowi guys. Ray Rangkuti ini mungkin sangat realistis sesuai dengan fakta. Nampaknya Noel ini nggak siap mungkin kalau dikritik. Padahal para pengkritik itu adalah obat atau madu yang membuat negeri ini bisa menjadi sehat dan lebih baik. Dan sebaliknya para pemuja-pemujinya itu yang malah maju sebenarnya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.